Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap. Oke Scorpio, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Two of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya The Chariot. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Tower. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Wands. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Wands. Nah, di sini menggambarkan ya, akan ada peristiwa, akan ada kejadian di mana ada kebenaran yang terungkap, di mana ada kenyataan yang benar-benar akhirnya mampu membuat kamu kembali berlari dengan sangat kencang, menggapai setiap mimpi dan harapanmu, dan membawa banyak perubahan-perubahan baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Yaitu baru-baru ini kamu ketahui kebenaran bahwa pasanganmu, bahwa orang yang kamu cintai ternyata berkhianat, ternyata menghadirkan orang ketiga, ataupun dia baru-baru ini ketahuan bahwa selalu bermain hati di belakangmu. Mungkin selama ini dia berpikir bahwa kamu tidak lebih baik dari orang yang dia pilih saat ini. Memang terbukti ya, baru-baru ini orang yang bersamanya, seseorang yang dia pilih, memang bisa terlihat ya, lebih kaya, lebih memiliki jabatan, lebih bonafit kehidupannya daripada kamu. Tetapi ini hanyalah saat ini. Kita tidak tahu di saat waktu berjalan ke depannya, kita nggak tahu nasib seseorang. Makanya di sini kamu mulai bisa ikhlaskan, relakan dia pergi bersama orang pilihannya. Kamu relakan orang yang kamu cintai berbahagia bersama orang lain. Karena di saat kamu relakan semua itu, maka kamu akan lebih tenang, kamu akan lebih lega. Karena kebohongannya, permainannya, penipuannya sudah terungkap. Yang selama ini hanyalah samar. Pantesan di saat kamu ajakin, kamu teleponin, ada aja alasannya. Di WA kadang aktif, kadang enggak. Nah, akhirnya kebenaran itu sudah terungkap. Kamu relakan dan ikhlaskan dia pergi bersama orang lain. Walaupun keputusan ini berat, tetapi inilah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga di saat kamu menerima kenyataan tersebut, kamu kembali mampu menata kehidupanmu dengan sangat baik. Kembali mampu berlari kencang untuk mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Karena apa? Karena fokusmu, waktumu tidak lagi terbelah untuk seseorang yang gak berarti untuk dirimu. Untuk seseorang yang ternyata mengkhianati kamu. Jadi perjuanganmu, usahamu untuk bahagiain dia selama ini ternyata sia-sia. Dari situlah kamu yakin dan percaya bahwa dia memang bukan untukmu.
Oke, dan setelah terlepas dari pasanganmu, dari mantanmu itu, kamu mulai bisa membawa banyak kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Kamu kembali bisa menata setiap detail kegiatanmu dengan sangat baik. Karena waktumu benar-benar full bisa kamu curahkan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan ditambah, kamu memiliki target, memiliki keinginan suatu hari nanti kamu ingin buktikan bahwa kamu adalah seseorang yang lebih baik daripada orang pilihannya. Dan suatu hari nanti kamu yakin dia akan segera menyesal pernah sia-siakan dan mencampakkan kamu. Dan bukan tidak mungkin itu terjadi, karena di sini tergambar sudah mulai ada perubahan-perubahan baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Dan juga tidak menutup kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang atau dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada orang pasangan yang mengkhianati kamu selama ini. Oke, itulah salah satu kebenaran yang terungkap yang akhirnya membuat kamu semakin move on, semakin percaya diri untuk berlari kencang kembali, untuk melangkah lebih baik lagi, membawa banyak kemajuan pada kehidupanmu. Dan kamu akan segera buktikan, tunjukkan bahwa orang yang dia pilih tidak jauh lebih baik daripada kamu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, benar kan? Ada energi positif yang begitu besar di dalam dirimu, yaitu sebuah keberanian untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Kamu mulai mampu berani menantang dirimu, men-challenge dirimu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Kamu mampu buktikan dan tunjukkan bahwa kegiatanmu, pekerjaan, bisnis, usaha benar-benar mampu kamu perlihatkan bahwa semuanya mulai berkembang dan maju. Karena ada keberanian untuk menambah potensi, meningkatkan kemampuan, belajar dari hal apapun dan dari siapapun, sehingga mutu dan kualitas pada kegiatanmu semakin meningkat. Dan inilah nantinya ya cikal bakal yang akan membuatmu sukses dan berhasil. Seketika kesuksesan dan keberhasilan kamu raih, bukan tidak mungkin suatu hari nanti mantanmu benar-benar akan menyesal, benar-benar akan merasa rugi pernah meninggalkan dan menyia-nyiakan dirimu begitu saja di masa lalu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, ini adalah sebuah keseimbangan ya, yang semakin baik yang terjadi di dalam dirimu. Nah, jadi di saat kamu dulu hancur, kecewa, ya, merasa diabaikan, kamu mampu bermeditasi untuk dirimu sendiri, ya. Jadi di saat kesendirianmu, kamu susun strategi, susun langkah, ya. Kamu cari ide, gagasan terbaik bagaimana agar kehidupanmu juga kembali menanjak. Bagaimana kamu juga bisa diakui, juga bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa kamu juga mampu berhasil dan sukses. Nah, dengan kamu temukan keseimbangan di dalam dirimu, sedikit demi sedikit kamu mulai mampu nih mencapai setiap apapun yang kamu inginkan. Ditambah, ya mungkin baru-baru ini, ya, ada beberapa lawan jenis yang tertarik dengan pesona dan karisma yang muncul dari dalam dirimu. Bukan tidak mungkin kamu sedang dikagumi oleh lawan jenis yang ada di sekitarmu saat ini. Karena apa? Karena ada perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Ditambah mereka mengetahui kamu sedang single, kamu sedang jomblo dan sudah tidak bersama pasanganmu yang dulu. Dan bukan tidak mungkin salah satu di antara mereka ya adalah yang terbaik untukmu nantinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi inilah harapan. Inilah impian yang menjadi nyata
setelah ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu untuk segera bangkit, untuk segera mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa kamu tidak pantas disia-siakan. Bahwa kamu bukanlah seseorang yang kaleng-kaleng. Bahwa kamu bukanlah seseorang yang pantas disepelekan. Terbukti ya, di balik kesengsaraan, di balik kekecewaan, di balik sedihnya dirimu, kamu mampu tunjukkan dan balikkan keadaan menjadi lebih baik. Boleh lelah, boleh capek di dalam berusaha, di dalam berkegiatan. Tetapi di saat kita lelah, di saat kita capek, kita berhenti sejenak, istirahat sejenak. Tetapi untuk kembali lagi dengan versi terbaik kita, dengan semangat dan tenaga yang terisi penuh. Sehingga itu kamu lakukan setiap hari, maka banyak kemajuan dan peningkatan mulai terjadi di dalam kehidupanmu. Ditambah lingkungan, rekan, teman, sahabat semakin senang dan nyaman dengan dirimu. Karena kamu selalu ingin berbagi hal-hal baik kepada mereka. Karena kamu selalu ingin bertukar pikiran, berbagi energi positif untuk sama-sama berkembang dan maju. Dan mungkin dari sinilah, dari cerita-cerita mereka lah, ya, karismamu, auramu, pesonamu semakin terpancar dari lawan-lawan jenis yang ada di sekitarmu. Ada beberapa orang saat ini. Jadi mungkin temanmu, sahabatmu, ya, selalu ceritain bagaimana kebaikanmu, bagaimana kemajuan dan perkembanganmu, bagaimana kamu move on dari masa lalu. Sehingga inilah menjadi salah satu faktor mereka-mereka lawan jenis yang ada di sekitarmu itu tertarik, itu terpesona dengan sikap dan pribadimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, benar kan? Di sini tergambar kamu nggak ingin buru-buru, nggak ingin tergesa-gesa di dalam menentukan pilihan. Karena apa? Karena ada beberapa orang nih yang benar-benar terkoneksi dengan dirimu. Kamu juga mungkin ketahui ya. Ada cerita dari teman, mungkin kamu lihat gelagatnya langsung begitu ya. Tetapi di sini kamu nggak ingin buru-buru. Kenapa? Karena mungkin kamu ingin pilih yang terbaik untuk dirimu. Karena kamu nggak ingin keadaan yang lalu, kekecewaan yang lalu itu terulang kembali. Nah, makanya kamu lebih memilih biarkan waktu yang menjawab. Ya, kamu seleksi dengan sangat baik, dengan sangat cermat, dan bukan tidak mungkin nantinya orang yang paling tepatlah yang akan menjadi pasanganmu di masa depan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini perjalanannya, perjalanan yang akhirnya memproses dirimu menjadi lebih mampu mengatasi permasalahan apapun, menjalani hari sebaik mungkin, mengambil keputusan penting dengan sangat tepat, serta mampu mengerjakan hal apapun dengan sangat baik dan teliti di dalam kegiatan-kegiatanmu. Oke, di sini tergambar akan ada perubahan situasi, perubahan keadaan yang semakin hari menjadi semakin lebih baik. Ya, seperti kamu sedang terlahir kembali, seperti kamu sedang berada di fase baru, yaitu dengan versi terbaikmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini juga menggambarkan perubahan yang baik, ya. Peningkatan yang signifikan, kemajuan secara finansial, ya. Keharmonisan hubungan, kenyamanan hubungan antara kamu dan siapapun yang ada di kehidupanmu begitu ya. Dan juga kamu mulai dapatkan tambahan semangat, tambahan kepercayaan diri, karena baru-baru ini kamu ketahui ada beberapa orang yang terkoneksi dan mengagumimu saat ini. Tetapi kamu tentunya ingin lebih selektif, ingin lebih memilih secara tepat mana yang terbaik untuk dirimu. Oke ya, saya kira itulah bacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan membalikkan keadaan, menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana,
untuk membawa banyak kemajuan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Setelah kebenaran, setelah pengkhianatan, setelah kebusukan terungkap di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan menjadi seseorang yang lebih bisa menerima kenyataan dan lebih bisa mengambil langkah tepat dan langkah berani untuk membawa banyak perubahan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.